Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu dosen mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian yang telah memberikan tugas ketiga kami di sesi ketujuh ini. Nama saya adalah Hamzah Fansur Siregar. Nomor induk mahasiswa saya 0518400157, UPBJJ saya Medan. Selanjutnya saya ingin menjawab atau mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu menjawab 3 pertanyaan seperti biasa. Yaitu pertanyaan pertama itu adalah mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting. Jadi kenapa? Karena memastikan pesan tersampaikan dengan efektif, menghindari kesalahpahaman, dan mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan. Jadi itu merupakan yang bisa dijelaskan, dan hal-halnya ada beberapa hal yang terkait masalah tujuan komunikasi yang penting ini, yaitu efisiensi. Jadi efisiensi ini tujuannya yang jelas membimbing proses komunikasi, memastikan pesan difokuskan pada hal yang relevan, dan menghindari informasi yang tidak perlu. Berikutnya halnya itu adalah efektivitas. Pesan yang terarah pada tujuan spesifik lebih mudah dipahami dan diingat oleh penerima. Berikutnya halnya itu adalah pengukuran keberhasilan. Tujuan yang terukur memungkinkan evaluasi efektivitas komunikasi. Apakah tujuan itu tercapai atau tidaknya dapat diukur. Berikutnya itu adalah motivasi. Jadi tujuan yang jelas memotivasi baik komunikator maupun penerima pesan untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi. Berikutnya pertanyaan nomor 2 yaitu adalah kategori adaptor. Mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan dan alasannya. Jadi kategori adaptor yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah lambat atau lagat. Alasannya karena mereka itu cenderung resisten terhadap perubahan. Dan membutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan sabar. Berikutnya, perhatian pada adaptor lambat atau lagat ini ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu resistensi terhadap perubahan. Adaptor lambat cenderung skeptis terhadap inovasi dan membutuhkan waktu lama untuk menerima ide baru. Berikutnya, butuh pendekatan khusus. Mereka membutuhkan pendekatan yang lebih personal, persuasif, dan sabar. Bukti empiris dan kesaksian dari adaptor awal sangat penting ya untuk meyakinkan mereka. Berikutnya adalah pencegahan kesenjangan. Jadi pencegahan kesenjangan ini perlu juga untuk mengabaikan adaptor lambat dapat menciptakan kesenjangan informasi dan adopsi teknologi yang tidak merata. Berikutnya itu adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jadi tidak ada pendekatan penyuluhan yang secara maksimal ya, atau universal atau paling baik. Pendekatan terbaik itu bergantung pada konteks, sasaran, dan juga sumber daya yang tersedia. Namun pendekatan ini partisipatif seringkali efektif karena melibatkan audiens secara aktif dalam proses penyuluhan. Pendekatan penyuluhan yang efektif ini meliputi beberapa hal juga, yaitu tidak ada pendekatan tunggal yang terbaik. Keberhasilan pendekatan penyuluhan bergantung pada banyak faktor.
termasuk karakteristik audiens, jenis informasi yang disampaikan, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya itu beberapa halnya itu yaitu pendekatan partisipatif. Jadi pendekatan ini melibatkan audiens secara aktif dalam proses penyuluhan sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi. Hal ini meningkatkan kemungkinan adopsi dan keberlanjutan. Berikutnya adalah pendekatan lainnya, yaitu adalah pendekatan lainnya seperti demonstrasi, ceramah, dan media massa juga dapat efektif, tetapi harus disesuaikan dengan konteks dan sasarannya. Mungkin itu aja pertanyaan atau jawaban yang telah saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.